Halo semuanya, aku Di, dan selamat datang di channel Danimem. Oke, kali ini aku bakalan bacain novel dari manhwa yang berjudul Shut Up, Evil Dragon. I don't want to raise a child with you anymore. Dan ini adalah spoiler untuk lanjutan dari manhwanya, jadi buat yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Kehamilan Roswise masih belum diberitahukan kepada Anna dan yang lainnya. Bagaimanapun juga, baru kurang dari 2 bulan sejak ia mengandung. Jika klan naga memilih bereproduksi melalui kelahiran hidup, masa kehamilan mereka akan mirip dengan manusia. Berlangsung sekitar 10 bulan. Dengan perut yang biasanya mulai terlihat sekitar bulan keempat, Roswise memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama sebelum memberitahu lingkaran dalamnya tentang kabar ini. Mengumumkannya terlalu dini mungkin akan mengalihkan perhatian mereka dari tugas melayani yang mulia, yang tanpa disadari dapat mengganggu operasional normal Kastil Nagaprak. Seperti yang diketahui semua orang, Ratu Nagaprak adalah seorang workaholic, sifat yang tidak akan berubah bahkan selama kehamilan. Selain itu, pada tahap awal kehamilan, bekerja dengan ritme biasanya tidak akan berdampak buruk pada bayi. Namun, pasangan itu memang berencana memberitahu kedua putri mereka beberapa hari kemudian, saat Noah pulang untuk liburan sekolah, bahwa mereka akan segera memiliki adik laki-laki atau perempuan. Meskipun kedua gadis itu sendiri masih anak-anak, mereka berhak tahu bahwa akan ada anggota keluarga baru. Beberapa malam kemudian, larut malam, Leon berbaring di sebuah ranjang di kamar bayi. Kedua tangannya disilangkan di belakang kepala, menatap lurus ke langit-langit. Di meja samping ranjangnya tergeletak 3 buku. Apa yang perlu diharapkan saat Anda mengandung? Nutrisi apa yang dibutuhkan naga Anda selama kehamilan? Dan tips prenatal, cara memastikan bayi Anda mendapat awal yang unggul. Setelah membaca 2 buku pertama, Leon memperoleh beberapa tips tentang cara merawat wanita hamil. Tentu saja, semua itu lebih relevan untuk tahap pertengahan kehamilan. Dan karena Roswise baru memasuki usia kehamilan kurang dari 2 bulan, masih terlalu dini untuk mempraktikannya. Namun, buku terakhir memberi Leon ide-ide yang bisa langsung ia lakukan. Beberapa hari setelah memastikan kehamilan Roswise, pasangan itu mulai berdebat apakah Noah dan Muen lebih mirip papa atau ibu mereka. Bagaimanapun juga, kedua orang tua memiliki kebanggaan kuat terhadap ras masing-masing. Setelah adu argumen yang sengit, Roswise dengan mudah melumpuhkan Leon dengan satu kalimat, "Mereka berdua punya ekor." Dan itu benar. 2 gadis naga kecil itu baru berusia sedikit lebih dari 1 tahun. Bahkan dengan Noah yang tergolong lebih maju untuk usianya, perkembangan mental mereka masih belum matang, sehingga sulit menentukan apakah mereka lebih condong ke manusia atau klan naga dari sudut pandang psikologis. Untuk saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah berdebat soal penampilan. Dan hasilnya, Leon kalah telak, tanpa ampun. Sebagai penutup diskusi, Roswise melontarkan satu serangan terakhir. Nanti kalau sudah dewasa, mereka akan tumbuh tanduk naga. Kau senang? Leon bergumam dalam hati. Senang apanya? Meski meninggalkan perdebatan dalam keadaan kalah, Leon menolak mengakui kekalahan total. Walaupun putri-putrinya menunjukkan lebih banyak ciri klan naga dibanding manusia, afinitas elemen Noah sama dengannya petir, yang membuktikan bahwa gen manusia mampu menandingi gen klan naga. Terlebih lagi, Leon tak sadarkan diri selama kehamilan pertama Roswise dan sama sekali tidak terlibat. Jika perawatan prenatal khas klan naga membuat anak-anak pertama lebih condong ke sifat naga, itu tidak mengherankan. Namun sekarang Leon terjaga, sadar dan siap. Ia bertekad untuk meninggalkan jejaknya pada kehamilan kali ini. Dalam gambaran besar, usahanya ini adalah cara seorang ayah menegaskan rasa keberadaannya dalam dinamika keluarga. Dalam skala yang lebih besar, ini adalah sebuah yang krusial untuk mereka menjadi yang lebih kuat dan unggul versus mal. Sebuah lompatan besar bagi umat manusia. Leon merasakan rasa tanggung jawab yang hampir membanjiri dirinya, seolah masa depan umat manusia sepenuhnya berada di pundaknya. Di ronde pertama, kedua putrinya lahir dengan penampilan lebih mirip naga, membuat Leon kehilangan gelar juara. Namun sekarang, Leon siap merebut kemenangan di ronde kedua permainan ini. Menang atau hancur. Duduk tegak, Leon melirik jam di dinding, sedikit lewat pukul 3 pagi. Istrinya, sang naga perkasa, pasti sudah tertidur. Leon adalah tipe pria yang langsung bertindak. Setelah memutuskan untuk total di musim kehamilan kedua ini, ia merasa tidak ada waktu yang lebih baik selain sekarang untuk memulai.
Beberapa hari terakhir, Leon sibuk menyusun dengan cermat rencana cara membuat bayi kedua lebih mirip manusia, yang ia singkat menjadi rencana bayi kedua. Langkah pertama dari rencana itu, pendidikan pranatal. Dengan memaparkan bayi di perut Rosweiss pada esensi budaya manusia, mungkin itu akan memengaruhi bayi agar lebih condong menjadi manusia setelah lahir. Dengan tujuan itu, Leon segera bergerak. Ia bangkit dari tempat tidur dan mengais-ngais ruangan mencari alat-alat yang telah ia siapkan untuk pendidikan pranatal. Begitu semuanya siap, ia berencana menyelinap ke kamar Rosweiss. Namun, saat tangannya menyentuh pintu, Leon ragu sejenak. Karena kamar mereka bersebelahan, ia bisa masuk melalui balkon yang berdekatan. Maka, di tengah malam yang sunyi, ayah yang sudah siap tempur ini memanjat diam-diam melintasi balkon menuju kamar istrinya. Semua demi memenangkan kejuaraan genetika bagi umat manusia. Ia benar-benar tak kenal menyerah. Di bawah langit bermandikan cahaya bulan, dengan bintang-bintang berkelip samar, ini adalah waktu sempurna untuk sebuah operasi penyusupan. Dengan mudah, Leon naik ke balkon Rosweiss, membuka pintu geser dengan lembut, lalu menyelinap masuk ke kamar Sang Ratu Naga. Terbaring anggun di atas ranjang besar nan empuk, Sang Ratu tidur lelap. Lengannya yang ramping dan pucat menjuntai di tepi selimut, kepalanya sedikit miring, sementara rambut peraknya menjuntai di wajahnya. Helainya berkilau seperti cahaya bulan. Kepang kecil di dekat pelipisnya terurai saat malam berlalu. Napasnya teratur, wajah tidurnya yang damai tampak hampir suci dalam ketenangan. Leon duduk perlahan di tepi ranjang Rosweiss. Ia sudah tertidur sangat nyenyak. "Hei Rosweiss, bangun, ini darurat," bisik Leon pelan. Rosweiss tidak bergerak. "Bagus, Ratu hamil tidur nyenyak," gumam Leon. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan alat yang telah ia siapkan sebelumnya, sebuah batu perekam. Itu bukan barang yang terlalu langka. Leon menemukannya di sebuah toko saat ia berkeliling santai di desa klan naga sehari sebelumnya. Ia berniat membayar, tetapi pemilik toko dengan hangat berkata, "Merupakan kehormatan bagi toko kecil saya jika Yang Mulia memilikinya. Anggap saja ini hadiah." Leon menjawab, "Baik-baik. Nanti akan kusebut-sebutkan toko Anda di hadapan Yang Mulia, dan mungkin memintanya merekomendasikan toko ini sebagai balasan." Alasan Leon mendapatkan batu perekam itu adalah untuk merekam kumpulan cerita pendidikan pranatal yang spesial. Meletakkan batu perekam dengan hati-hati agar tidak mengganggu tidur Rosweiss, Leon mengaktifkannya. Pada suatu masa, di pelosok benua barat, muncul sebuah ras yang bijaksana dan berani. Mereka menyebut diri mereka manusia. Narasi itu mulai diputar. Leon telah menemukan sebuah teks sejarah kuno di perpustakaan pribadi Rosweiss. Tentu saja karena ditulis oleh naga, teks itu tidak menggambarkan manusia sebagai ras yang bijaksana dan berani. Jadi Leon mengedit, dan percantiknya sium rekam. "Menusir stresher gong ras para perwan," suara inspirasi bergema. "Mereka tangguh, tak tergoyahkan dan selalu berjuang demi hari esok yang lebih cerah." Pada detik ini, Leon menghentikan rekaman dan berbicara langsung ke perut Rosweiss. "Dengar itu? Manusia adalah spesies terhebat di seluruh dunia. Kejayaan klan naga dibesar-besarkan saja. Dulu papa bisa menebas mereka satu persatu seperti memotong sayur. Jadi lebih condong ke manusia ya." Melanjutkan pemutaran batu perekam, Leon bersandar ke belakang dengan puas. Ketika cerita pertama berakhir, ia menyimpan kembali batu perekam itu dan dengan khidmat berbicara pada bayi Rosweiss yang belum lahir. "Sayang, sekarang setelah kau tahu asal-usul manusia, mari kita lanjut ke sesuatu yang lebih ringan. Bagaimana kalau pembacaan puisi? Puisi ini berjudul Keagungan Manusia Tak Memerlukan Pembenaran." Karena Leon tentu saja tidak bisa menemukan siapapun di klan naga perak yang mau menyatakan keagungan manusia. Melakukan itu sama saja dengan mengkhianati ras mereka. Ia tak punya pilihan selain membawakannya sendiri. Membersihkan tenggorokan, Leon menegakkan tubuhnya. Ekspresinya serius saat mulai melafalkan puisi itu dengan penuh semangat ke arah perut Rosweiss. "Oh, umat manusia, betapa agung dirimu. Matahari bersinar terbit di ufuk timur, cahayanya membangunkan manusia yang teguh dan pemberani. Ketika sahabat datang, kita sambut dengan jamuan. Ketika naga jahat muncul, kita hadapi dengan pedang terhunus. Setiap raja naga yang keji akan suatu hari tumbang oleh kekuatan manusia. Oh, keagungan manusia tak memerlukan pembenaran." "Tolong berhenti, Papa. Bukankah ini agak terlalu avant-garde untuk tahap perkembanganku sekarang?"
Keesokan paginya, saat sarapan, Muen dengan antusias melompat turun dari kursinya setelah menghabiskan makanannya, lalu berlari ke lapangan latihan di halaman belakang untuk menunggu Leon, bersemangat mempersiapkan pelajaran sihir hari itu. Di sisi lain meja, Leon dan Roswise juga hampir selesai makan. Roswise tidak punya banyak selera. Dengan satu tangan menopang pipinya dengan malas, dan tangan lainnya memainkan sepotong roti dengan garpu, ia tampak sama sekali tidak bersemangat. Sang ratu menundukkan pandangannya dan berbicara perlahan. "Tadi malam aku..." Begitu Leon mendengar kata-kata tadi malam, gerakannya langsung membeku. Ia menoleh pada Roswise dengan sedikit ketegangan di wajahnya. Apakah dia tahu soal pendidikan prenatal semalam? "Aku mimpi buruk tadi malam," kata Roswise. Ia meletakkan garpu dan menatap Leon. Ekspresinya tidak menuduh, seolah ia benar-benar tidak berniat mencari tahu apa yang sebenarnya Leon lakukan. Sepertinya ia memang hanya bermimpi buruk. Leon diam-diam menghela napas lega. "Mimpi apa?" tanyanya. "Aku bermimpi." Roswise menarik napas dalam, seolah hanya dengan menceritakannya saja sudah butuh keberanian besar. "Aku bermimpi menjadi manusia dan bahkan memuji kehebatan mereka. Dewa Naga, itu benar-benar mimpi yang mengerikan." Mata Leon bergerak licik. Dalam hati ia berpikir, entah pendidikan semalam berhasil pada bayi kedua atau tidak, tapi tampaknya efeknya justru bekerja padamu. Awalnya, Leon sempat khawatir dengan kemampuan dirinya dalam membaca puisi. Ia ragu apakah punya bakat untuk itu, tapi tampaknya puisinya memang layak disebut karya agung. Karena itu, Leon memutuskan untuk menambah porsi, memperkenalkan lebih banyak esensi budaya manusia kepada bayi keduanya. Bayinya pasti akan menyukainya. "Bayi kedua, Papa, demi panggilan Papa yang kuberikan padamu, kumohon berhentilah. Sekali saja sudah cukup memalukan, jangan ada yang kedua." Namun karena aksinya tadi malam belum ketahuan, Leon memilih tidak menanggapi mimpi buruk Roswise lebih jauh. Semakin sedikit bicara, semakin kecil peluang membuat kesalahan. Ia menunduk lagi dan melanjutkan makannya. Melihat Leon tidak tertarik melanjutkan topik itu, Roswise mengalihkan pembicaraan. "Apa yang akan kau ajarkan pada Muen hari ini?" Leon berpikir cepat. "Sihir api dasar." Ia tidak mau mengambil risiko disuguhi lagi makanan penuh terong hanya karena tidak mengajarkan sihir api. Lagi pula, alasan awalnya hanya fokus pada sihir petir memang karena sedikit rasa kesal. Tapi Leon bukan pria sekecil itu. Muen adalah anak jenius dengan dua elemen sekaligus. Sayang kalau bakat itu tidak diasah dengan baik. Roswise mengangguk. "Ajarkan saja dia cara mengendalikan bentuk dasar elemen api. Untuk api naga, aku sendiri yang akan mengajarinya nanti." Api naga adalah teknik khas khusus klan naga. Bahkan jika ras lain bisa mempelajarinya, hasilnya tetap tidak akan maksimal. "Baik," jawab Leon sambil meletakkan garpunya dan berdiri. "Aku akan menemui Muen sekarang." Roswise menurunkan pandangan begitu Leon pergi, lalu kembali menatap rotinya. Setelah ragu sejenak, ia mencoba menggigit sedikit. Gelombang mual langsung menyerangnya. Ia mengerutkan alisnya, buru-buru meneguk air untuk menekan rasa tidak enak itu. Benar-benar melelahkan," gumamnya pelan. Bersandar di kursi, ia mengusap perutnya yang masih datar. "Nak, mamamu ini banyak berkorban demi kamu, tahu?" Ia menatap langit-langit, awalnya ingin menambahkan, "Jadi nanti setelah kamu lahir, tolong balas budi pada mama ya." Tapi kemudian ia berpikir, masih 8 bulan lagi, masih banyak waktu untuk itu. Sebagai gantinya, ia berkata dengan nada lembut, "Bagaimana kalau sebagian penderitaan ini kita pindahkan ke papamu saja? Aku yakin dia tidak akan keberatan. Bagaimanapun juga, penderitaan itu tidak bisa hilang, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Bukankah begitu, suami tawanan tersayang?" Sejak Muen membangkitkan dua elemen sihirnya, rutinitas hariannya terbagi. Pagi belajar sihir bersama ayahnya di lapangan latihan, dan sore belajar teori dasar di perpustakaan. Bakat saja tidak cukup, usaha dan pembelajaran terus-menerus juga penting. Setiap sore setelah selesai mengajar Muen, Leon akan memeriksa kondisi sihirnya sendiri. Diam-diam, ia pergi ke toilet di perpustakaan, mengunci pintu, lalu berdiri di depan cermin. Menarik pakaiannya ke samping, ia menatap tanda naga berwarna perak di dadanya. Sejak mengetahui penyebab sebenarnya dari pengurasan sihirnya, Leon mulai menerapkan langkah-langkah pencegahan. Menatap tanda naga di dadanya, ia perlahan menilai aliran sihir dalam tubuhnya dan bergumam. "Baik, waktunya istirahat." Prinsip rencananya sederhana. Saat meneliti penyebab kehabisan sihir, ia menemukan sesuatu di tubuhnya yang mencuri energi setiap kali ia mencoba mengkondensasikannya.
Sesuatunya itu memiliki rekan kerjasama, yaitu tanda naga. Keduanya bekerja sama diam-diam, membagi hasil curian dalam rasio 80-20. Leon pun mulai berfokus pada hal itu. Karena energi yang disimpan di tanda naga tidak dicuri oleh sesuatu itu, Leon memutuskan untuk menyimpan sebagian sihirnya langsung di tanda naga. Dengan kata lain, tanda naga kini menjadi bank sihir pribadinya. Ia bisa menyetor dan menarik sihir kapanpun dibutuhkan. Bahkan Rosewise mungkin tidak tahu kalau tanda naga punya fungsi seperti itu. Leon menemukannya secara tidak sengaja, dan ternyata metode ini sangat efektif. Setiap malam, Leon menghabiskan beberapa jam untuk mengondensasikan sihir. Sebagian kecil disimpan di tanda naga, sementara sebagian besar tetap disetor paksa pada entitas misterius yang tak terlihat itu. Meskipun bukan cara tercepat, metode ini jelas lebih baik daripada kehilangan semuanya seperti sebelumnya. Awalnya, Leon sempat khawatir. Apakah energi yang disimpan di tanda naga akan ikut disita setiap kali ia melakukan penyerahan tugas malam? Karena esensi yang ditransfer selama tugas itu bisa saja membawa serta sebagian energi sihirnya. Bagaimana jika semua yang ia tabung setengah bulan malah berpindah ke Rosewise dalam satu malam? Itu akan menjadi bencana. Namun, setelah mengetahui Rosewise hamil dan membaca tumpukan buku tentang pengetahuan pasca kehamilan, Leon menemukan fakta yang menenangkan. Ternyata, aktivitas malam seperti itu tidak dianjurkan selama kehamilan. Akhirnya, Leon punya alasan sah untuk tidak menyerahkan tugas selama 8 bulan ke depan. Demi keselamatan anak kita, naga betina, kau harus menahan diri, pikirnya dengan puas. Ia merapikan pakaiannya dan meninggalkan toilet dengan langkah ringan. Waktu berlalu cepat selama jam belajar. Saat makan malam, Muen dengan semangat menceritakan pelajaran hari itu pada ibunya. Sementara Rosewise mendengarkan dengan senyum hangat penuh kasih. Leon tidak ikut menyela percakapan ibu dan anak itu. Setelah menyelesaikan makanannya dengan tenang, ia kembali ke kamarnya. Akhir-akhir ini, ia lebih banyak menyendiri, mengurangi waktu bermain malam bersama Muen demi fokus menabung energi sihir. Begitu sampai di kamar, Leon duduk bersila di tempat tidur dan mulai mengondensasikan sihir. Seperti biasa, sebagian besar energi menghilang entah kemana, sementara sebagian kecil tersimpan aman di tanda naga. Leon mengatur napas, fokus penuh, bermeditasi dalam keheningan. Waktu berlalu tanpa terasa. Saat ia membuka mata dan menatap jam di dinding, waktu sudah lewat pukul 2 dini hari. Wah, sudah larut juga, gumamnya. Leon memang punya kebiasaan larut dalam apapun yang ia lakukan. Karena mengondensasikan sihir membutuhkan konsentrasi tinggi, waktu terasa berjalan cepat. Namun ia tak merasa lelah. Tatapannya terarah pada tumpukan buku tentang kehamilan di meja samping tempat tidur, dan sebuah pikiran terlintas. Waktunya melanjutkan rencana bayi kedua. Ia telah berjanji untuk terus menanamkan nilai-nilai budaya manusia pada anak dalam kandungan. Dan ia tak boleh absen, bahkan di malam kedua. Leon sudah menyiapkan program malam ini dan yakin bayi keduanya akan menikmatinya. Mengambil alat-alat pendidikan prenatanya, ia kembali melakukan misi rahasia seperti semalam. Memanjat balkon, membuka pintu, lalu menyelinap masuk ke kamar Rosewise. Setelah masuk, ia menutup pintu perlahan. Di bawah cahaya bulan pucat, ia berjalan pelan mendekati tempat tidur Rosewise. Namun, saat tangannya terulur untuk memastikan apakah Rosewise sudah tertidur, ia tertegun. Tempat tidur itu kosong. Rasa tidak nyaman segera muncul di dadanya. Ia menyentuh spray, masih hangat. Artinya, Rosewise baru saja pergi beberapa saat lalu. Tapi lampu kamar mandi tidak menyala, jadi dia bukan sedang ke toilet. Saat pikirannya berpacu, terdengar suara klik lembut dari arah pintu, suara kunci yang berputar. Disusul langkah kaki yang perlahan mendekat. Mata Leon membulat sedikit, menatap pintu kamar. Oh tidak, bisiknya pelan.